kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngalang-ngalang saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu, karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain, yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawiran Ugroseno, kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini, karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diadukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus. Ya, gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, meskipun saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, kalau plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini, karena adik dari beliau, yaitu Pak Rujito, kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan, silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf, di sini masih saya kabulkan, karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan, ada embos, ya bukan embus. Ada embos, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center-center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting, dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan, didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela, yang justru dialah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV tanggal 19 dan 25 November live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apanya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses separation, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murtiningsih, ijazah 1115 milik Pronojiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat. A-nya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari, sekali lagi, Pak Komjen Ugroseno, kalau yang namanya barang palsu itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termo lainnya, ya, saya sebut aja deh, namanya Mo1 dari Mo1 TV, itu namanya Irjan, ya, Laurentius Irjan Bumi, ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi ini? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita. Nah, jadi Pak Komjen Ugroseno juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Jadi sekali lagi itu poin-poin dari saya. Jadi menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof.
Refli dan juga Pak Jamada, nanti akan tambahkan Pak Al-Katiri dan juga Dr. Tifa. Sedikit saja saya tambahkan di luar ini sedikit. Sekali lagi jangan percaya dengan foto ini ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh, dia silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu ya? Palsu ya? Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya, dan sekaligus orang-orang itu akan membuat suatu pemikiran di kepala, dan pemikirannya adalah budrek mereka, ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing budrek, ya. Budrek lagi, bukan budrek ini pada ini. Jadi maksudnya tidak ada permintaan maaf dari ES ke Pak Jokowi? Tidak ada. Yang datang ke Solo itu seperti apa? Iya, berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi, Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang yang memperbincangkan itu, silakan budrek. Kami tidak ambil pusing, kami tidak ambil budrek. Kami RT tetap solid, bahkan RT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12 ya, jangan coba dipecah-pecah dengan politik divide et impera gaya kompuni dulu. Ya, tanggapan memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya, biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dr. Tifa, saya, dan aku juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya, nggak apa-apa, kritikan. Ya, harus CBM. Ya, jangan cemen. Budrek dan juga memalukan. Nah, sekian, terima kasih. Ya, katanya Pak Jokowi pimpinan. Ya tanyakan makanya kan. Ya. Pak, tapi Pak dari di Polda sendiri kan sudah menerima. Nggak apa-apa, silakan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Ini nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan RJ. Kapan itu, Pak? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah. Iya, jangan kita. Iya, jangan melalui kita ya. Nanti budget kita. Sendiri bakal coba mendatangi. Enggak. Dah, di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya, jangan tanyakan kepada kita.